Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore Prof. Kastolani dan Bu Umami. Izinkan saya untuk sedikit mempresentasikan RPP dari saya. Mungkin ini udah tahapan revisi lagi dari kemarin tahapan peer teaching. Seperti yang sudah-sudah bahwasanya di awal ada identitas sekolah. Saya ngajar di SMK Negeri 1 Boyolali, kemudian saya ambil materi pokok tentang pergaulan bebas dan zina adalah larangan agama. Kemudian untuk kompetensi intinya ada 1, 2, 3, 4 seperti sama dengan teman-teman karena ini nasional sama begitu. Kemudian untuk kompetensi dasar dan IPK-nya 1.2 meyakini bahwa pergaulan bebas adalah dan zina adalah dilarang agama. IPK-nya 1.1 menunjukkan keyakinan adanya bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. Kemudian dilanjut 2.2, 3.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 gitu. Kemudian untuk untuk tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan diskusi dalam pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menunjukkan keyakinan adanya bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama dengan baik. Kemudian tujuan yang selanjutnya 2.2.1, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu membiasakan sikap menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 serta hadis yang terkait dengan benar. Kemudian 3.2.1, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 dan hadis yang terkait tentang zina dan pergaulan bebas dengan tepat. Ada juga 4.2.1.1, 4.2.2.2, 4.2.3.3. Untuk materi pembelajarannya ini saya cuma subnya aja. Untuk materi lebih lengkapnya saya lampirkan di lampiran di bawah. Kemudian di RPP ini menggunakan pendekatan saintifik, modelnya PBL, metodenya ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, kegiatan awalnya adalah seperti biasa, salam, berdoa, kemudian saya mulai dengan pembiasaan Asmaul Husna, kemudian mengecek kehadiran, mengecek kesiapan siswa, begitu menanyakan pelajaran yang kemarin. Kemudian setelah itu menyiapkan media untuk pembelajarannya. Untuk kegiatan intinya, karena saya menggunakan pendekatan saintifik, yang pertama adalah mengamati. Jadi ada beberapa gambar tentang larangan zina. Kemudian menanya, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya terkait pemahamannya setelah mengamati tentang beberapa gambar tentang zina tadi. Kemudian mengumpulkan informasi, saya membuat beberapa kelompok, kemudian membuat beberapa materi yang harus dipecahkan begitu. Kemudian mengolah informasinya dengan cara anak-anak berdiskusi secara kelompok, memecahkan apa yang sudah saya siapkan untuk diskusi tadi, kemudian sambil merumuskan atau mencatat apa hasil diskusinya, kemudian selanjutnya adalah mengkomunikasikan atau mempresentasikan. Setelah itu baik Mas Sunu, cukup langsung ke coba instrumen penilaiannya diperlihatkan saja ya. Untuk medianya ini alatnya laptop dan komputer PowerPoint, sumber belajarnya buku, paket, ada modul tentang zina buatan saya sendiri, internet dan Al-Quran. Kemudian lampirannya ada lampiran tentang materi zina, kemudian lampiran penilaian sikapnya, kemudian lampiran penilaian pengetahuannya,
Dan yang terakhir adalah lampiran penilaian keterampilannya. Seperti itu Bu, presentasi dari saya. Ya, baik. Tadi langsung ini ya, kita bahas langsung ke model dan ini ya, pendekatan pembelajaran yang dipakai scientific approach ya. Ya, Bu. Mas Suno. J. Ya, dari dua approach, jadi dua pendekatan dan juga model tadi ya, itu kan merujuk pada atau mengadopsi pada teori belajar tertentu. Nah, kira-kira apa tuh teori belajar yang bisa diadopsi gitu ya, atau menjadi fondasi dalam nantinya pelaksanaan proses pembelajaran, atau menjadi reasoning dalam mempertimbangkan dua model pembelajaran tadi, model dan juga pendekatan. Baik Ibu, saya mencoba menjawab gitu ya. Untuk pendekatannya saintifik dan model PBL ini, menurut saya teori belajarnya yang baik adalah teori belajar kognitif, karena berdasarkan pengetahuan anak awal, pasti anak sudah tahu tentang zina ini, baru kita nanti perdalam, begitu Ibu. Oke. Kalau terkait dengan scientific, kira-kira teori belajar apa sebetulnya yang relevan dipakai? Teori Ini belajar terkait dengan Kurtilas ya, terkait dengan Kurtilas dan juga contextual teaching dan learning. kalau tidak, Pendidikan ya, pembelajaran berbasis konteks. konteks. Contextual teaching and learning. Yaitu teori belajar apa? Konstruktivisme. Ya, baik. Ya, cukup untuk materi yang terkait dengan teori pembelajaran dan juga dikaitkan dengan model dan juga pendekatan. Itu kalau untuk pendekatan kan sudah jelas ya, pakainya scientific approach, basisnya pada CTL, contextual teaching dan learning. Nah, kendala yang dihadapi Mas Sumu, ini Mas Sumu itu juga YouTube-nya juga lumayan sudah banyak begitu. Nah, ketika itu diimplementasikan dalam proses pembelajaran ya, bagaimana kendala yang dihadapi Mas Suno sebagai guru di lembaganya saja, disampaikan saja cerita tentang pengalamannya saja. Kan ini memakai pendekatan TIPEC ya dalam proses pembelajaran. Bagaimana mengintegrasikan konten dan juga knowledge dikaitkan dengan teknologi begitu. Coba diceritakan. Kalau terkait beberapa ujian, mungkin sekolah kami sudah memberikan LMS juga, Learning Management System begitu. Jadi setiap ulangan, setiap teori, materi, setiap ulangan harian itu lewat situ semuanya Ibu begitu. Tapi yang jadi kendala bagi saya sendiri adalah, jujur saya baru memulai YouTube ini setelah PPG ini Ibu gitu. Jadi gitu ya, untuk kalau disuruh membuat misalkan model pembelajaran, bukan model pembelajaran, pembelajaran yang berbasis STEAM gitu nggih. Sains, teknologi engineering, art dan teknologinya saya masih belajar Ibu untuk membuat video sendiri. Kebanyakan kalau video itu biasanya saya ambil dari YouTube yang sudah ada begitu. Kalau PPT alhamdulillah buat sendiri gitu. Kalau selain pada materi ya, TIPEC itu juga bisa dikembangkan pada proses pembelajaran itu pada bagian mana? Atau pada RPP itu pada bagian mana? Pada, kalau tidak salah pada bagian materinya Ibu, di presentasinya. Ya, selain materi, tadi pertanyaan saya selain pada materi. TIPEC itu bisa diberikan kepada soal Ibu. Ya, jadi bagaimana mengevaluasi atau mengukur tingkat pencapaian siswanya ya. Misalnya dengan cara guru membuat Google Form bisa mengupload ke Google Form, kemudian diberikan ke anak
begitu. Isinya apa Google Form-nya? Google Form-nya isinya evaluasi soal-soal gitu. Oke, soal-soal item Iya. test. Baik. Tes. Oke, itu soal-soal item test itu kan untuk mengukur kognitifnya atau pengetahuannya siswa. C. Nah, kemudian bagaimana dengan sikap dan juga psikomotornya siswa kalau misalnya seandainya ini dikembangkan dengan menggunakan TPEC? Apakah mungkin kita mengukur siswa dengan menggunakan TPEC? Bisa jadi mungkin Bu, tapi saya belum pernah jujur saja seperti itu. Kalau untuk sikap dibuat, untuk TPEC dibuat untuk penilaian sikapnya gitu, melalui melalui teknologinya saya belum pernah gitu. Saya baru menggunakan untuk pengetahuan dan keterampilan gitu. Pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan. Keterampilannya bagaimana caranya? Salah satunya kan pakai keterampilan, salah satunya membaca misalkan surat Al-Isra ayat 32. Karena kalau maju satu-satu 36 siswa itu pelajaran saya habis Ibu. Makanya saya gunakan video gitu. Anak-anak baca di depan kamera, kameranya sebagai saya tapi di video seperti itu. Dikirim ke saya gitu Ibu. Oke. Nanti saya buatkan rumah Google Form-nya, nanti anak-anak lewat situ semuanya. Dikirim. Oke, baik. Baik, cukup Mas Sunu ya. Oke, monggo Prof untuk sesi berikutnya. Ibu Mas Sunu sekarang buka Al-Quran ya. Siap Prof. Surah ke-26. 26. Asy-Syu'ara nih. Ya. Asy-Syu'ara ke-26. Nggih, sampun Prof. Silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Inna sya'nu nazzil alaihim minas sama'i ayatan faddalat a'naquhum laha qadi'in. Ya, cukup. Oke. Coba hafalkan surah Al-Insyirah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Ya, cukup. Ditulis sekarang. Alam nasrah laka sadrak. Sudah difoto dan di ke saya. Prof, sebentar. Sudah dikirim, Mas? Sampun, Prof. Oke. Cukup Ibu Masrihatul Umami. Oke, baik. Mas Sunu, silahkan untuk closing sedikit ya. Baik, Ibu, Bapak, terima kasih bimbingannya selama ini. Ini luar biasa. Saya ada satu peningkatan yang luar biasa. Dulunya saya model pembelajaran ceramah, sekarang sudah mulai berani untuk menambahkan yang lain. Jadi guru agama itu sulit, tapi anak-anak tanpa guru agama akan lebih sulit. Sedikit yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.